ingin dibacakan atau dianggap dibacakan saja? Apakah kuasa hukum tergugat tidak keberatan dengan hal tersebut? Oleh karena kedua belah pihak telah selesai untuk pembacaan, oleh karena kuasa hukum penggugat sudah selesai dalam pembacaannya, sidang akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan. Dengan kuasa hukum awalnya akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini, dari tanggal berapa akan apakah ada jadwal persidangan di hari tersebut? Baik, oleh karena itu sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2012 di tempat yang sama Pengadilan Negeri Magetan dengan agenda sidang pembacaan bukti oleh kuasa hukum tergugat. Sidang dinyatakan ditunda. Selasa 16 Januari 2012 sidang perkara perdana nomor 25 dari PDNP dari 2017 dari Pengadilan Negeri Magetan akan segera dimulai. Hadirin mohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 25/perdata.D/2017 Pengadilan Negeri Magetan antara Suwarno sebagai penggugat 1 dan Supijadi sebagai penggugat 2 melawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Magetan sebagai tergugat pada hari ini 16 Januari 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Kuasa hukum penggugat apakah sehat? Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat apakah sehat? Majelis Hakim akan kembali bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Baik, sidang hari ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan bukti oleh kuasa hukum tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Baik, oleh karena itu silakan menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Tahap jawab telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara siap dengan alat bukti saudara? Kami mohon waktu sidang pembuktian dapat dijadwalkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan dengan penundaan tersebut? Kami serahkan kepada kebijakan majelis hakim yang mulia, namun kami berharap proses ini tetap berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak ya. Silakan Hakim anggota satu memastikan alasan. Hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Apakah ada persidangan di hari tersebut? Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di tempat yang sama Pengadilan Negeri Magetan dengan agenda pembuktian dari kuasa hukum penggugat dan tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Senin 29 Januari 2018 sidang perkara perdana nomor 25 dari PDNP dari 2017 dari Pengadilan Negeri Magetan akan segera dimulai. Hadirin mohon
Pengadilan Negeri Magetan yang meriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 25/1/P/2019/2019 Pengadilan Negeri Magetan antara Suwarno sebagai punggat 1 dan Supijadi sebagai punggat 2 melawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Magetan sebagai penggugat. Hari ini 29 Januari 2012 dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Baik majelis hakim akan tetap bertanya terkait kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Yang mulia, kami belum mencapai kesepakatan damai. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah penyerahan alat bukti tertulis dari para pihak. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Yang mulia, kami membawa bukti P1 sampai dengan P4 atau membawa ini sudah dalam proses mohon izin untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Silakan. Kuasa hukum tergugat silakan maju untuk ikut serta mendampingi penjelasan bukti-bukti. Terima kasih yang mulia. Adapun bukti tertulis yang kami ajukan adalah sebagai berikut. P1 berupa fotokopi KTP atas nama penggugat Suwarno dari penggugat Supijadi. P2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Suwarno dari Supijadi. P3 berupa bukti resmi koran atas nama Suwarno dari Supijadi. Hakim periksa ya, nggak cuma dibacain. P1 periksa, buka dokumennya. Tergugat kasih lihat, pembandingnya berapa kamu? Punya berapa dokumen itu? Ada satu fotokopi, satu yang asli. Oke, kamu kasih lihat tuh. Kamu periksa satu-satu. Yang asli saya pegang ya Bu, berarti Bu ya? Kamu pegang dua-duanya. Oh saya pegang. Kamu pegang dua-duanya, kamu periksa per halaman sama nggak dokumennya. Baik. Terus tergugatnya lihat itu, yang setiap halamannya sama apa enggak? Ini Bu ya. Ya. Sudah, kalau sudah, dia suruh ngecek lagi. Kita mulai dari awal. Terima kasih yang mulia. Adapun bukti tertulis yang kami ajukan adalah sebagai berikut. P1 berupa fotokopi KTP atas nama penggugat 1 Suwarno dan penggugat 2 Supijadi. P2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Suwarno dan Supijadi. P3 berupa bukti resmi koran atas nama Suwarno P2. Mbak, diulang tuh P1, kamu lihat dulu mana aslinya. Oke, terus aslinya kasih lihat ke tergugat. Berarti ini dipegang oleh kuasa hukum penggugat dulu. Masih mantap. Tergugat sudah dapat daftar alat bukti nggak? Mana? Kamu pegang. Terus kamu lihat, baca sama dia P1-nya bener nggak? Sekarang barangnya mana? Ini yang asli. Ini yang asli yang kopi. Iya. Sudah. Udah kamu lihat? Sudah. Tergugat udah lihat? Sekarang kamu tanda tangan itu, yang kopi kamu tanda tangan, kamu terima. Itu siapa namanya hakim? Ya. Kamu kasih tanda tangan, kasih tanggal, terus kamu tulis. Yang fotokopi berarti ya Bu ya? Yang fotokopi yang buat pengadilan. Kamu tulis sesuai dengan asli. Kamu harus tulis catatan di setiap alat bukti. Sudah? Kalau sudah, yang asli kamu kembalikan langsung ke penggugat. Setiap kali pembuktian ya begitu. Baik Bu. Oke. Paham. Kamu kembalikan dulu KTP yang aslinya kan? Sudah. Baru yang penggugat ngomong P2-nya apa? P2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Suwarno dan Supijadi. Dia lihat, kamu kasih lihat dia yang kopinya. Dua-duanya. Ya, kamu cek tuh sama enggak? Terus ditandatangani setiap di paraf atau ditandatangani di setiap bukti dan kode sesuai dengan asli atau sesuai dengan kopi. Ya. P3 berupa bukti rekening koran atas
nama Suwarno periode 1 Juli 2011 sampai dengan 2 September 2014. Kalau yang lain perhatikan ya, jangan sampai nanti mereka salah. Ya. P4 berupa fotokopi surat dari kantor pertanahan Kabupaten Magetan mengenai pemblokiran 2 sertifikat hak milik bukan. Baik, sesuai yang mulia. Silakan kembali kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, penyerahan bukti dari kuasa hukum penggugat sudah selesai. Selanjutnya apakah pihak dari kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti tertulisnya? Sudah siap yang mulia, kami membawa bukti T1 sampai dengan T7 yang telah kami siapkan sesuai daftar alat bukti yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat maju ke depan dan kuasa hukum penggugat silakan maju untuk ikut serta dalam pemeriksaan. Yang di saya belum ada pengkodean ya. Yang T1 tadi. Yang buktinya kan belum ada kodenya. Setiap bukti itu harus ada kodenya P1. Oh. Sudah. Iya ya. Iya, nanti saya Setiap bukti ada kodenya ya. Mbak, kan pengkodeanmu itu nggak bisa kamu kasih satu dokumen itu satu nasegel dan satu pengkodean. Ini kamu masih kode, tapi kamu kodenya 2 KTP 1 kode. Oh, berarti satu KTP satu kode gitu ya, Bu ya? Baik. Jadi setiap berkas itu kodenya 1, nasegelnya 1. Nggak bisa setiap 2 berkas dijadikan 1 nasegel dan 1 kode. Jadi tolong perbaiki. Baik, saya akan membacakan daftar alat bukti. Yang pertama ada T1 berupa fotokopi perjanjian restrukturisasi nomor 58 tanggal 30 Agustus tahun 2014.
2, fotokopi surat peringatan 1 tanggal 23 Juli tahun 2015. T3, fotokopi surat peringatan 2 tanggal 24 Agustus tahun 2015. T4, fotokopi surat peringatan 3 tanggal 28 Agustus 2015. Kelima, fotokopi surat permohonan lelang eksekusi kepada KPKNL Madiun. T6, fotokopi surat pemberitahuan jadwal lelang kepada penggugat 1. Kemudian yang terakhir ada T7, yaitu berupa fotokopi pengumuman lelang di surat kabar Jawa Pos Radar Madiun. Dan semua dokumen asli juga kami lampirkan untuk dicocokkan yang mulia. Karena pengajakan juga bukti yang sudah selesai, silakan kuasa hukum. Karena pemeriksaan bukti surat kuasa dari para pihak telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi pada hari ini? Belum siap yang mulia. Kami mohon waktu 2 hari depan untuk menghadirkan saksi kami di persidangan. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat, apakah keberatan dengan permohonan tersebut? Kami tidak percaya yang mulia. Baik, tadi terakhir dari hari ini tanggal dan jam berapa? Ini tanggal 5 Februari 2020. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah bisa hadir pada tanggal 5 Februari? Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dari para pihak telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan dan saksi dari para pihak. Sidang dinyatakan ditunda. Senin 5 Februari 2018. Sidang perkara perdata nomor 25 Garing PDT dari 2017 dari Pengadilan Negeri Jakarta akan segera dimulai. Hadirin mohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 25 perdata DPT garis 2017 Pengadilan Negeri Magetan antara Suwarno sebagai penggugat 1 dan Supijadi sebagai penggugat 2 melawan PT Bank Rakyat Indonesia BBK Kantor Cabang Magetan sebagai penggugat pada hari ini 5 Februari 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim tetap akan bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Belum yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia, kami belum mencapai kesepakatan damai. Baik, sesuai agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi oleh para pihak. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan saksinya? Siap, siap. Berapa orang saksi yang akan diajukan? 2 orang itu. Baik, silakan banggakan saksinya terlebih dahulu. Atas pengadilan
hadirkan saksi dulu. Untuk perdata nggak pakai petugas pengadilan ya? Jadi langsung orang yang duduk di sini, kamu berapa orang saksi? 2 orang dari kuasa hukum menggugat. Berarti mau disumpah satu-satu apa dua-duanya? Satu-satu. Satu suruh keluar. Kamu harus tanya dulu ke dia berapa orang saksi. Terus saksinya apakah hadir di sini semua? Mau diajukan dua-duanya langsung atau satu-satu? Kalau disumpah, biasanya sumpahnya jadi satu. Jadi dua-duanya dipanggil, periksa identitas. Kalau bertanya boleh. Kalau misalnya disumpah dua-dua berarti saksi langsung duduk di sini 2 orang itu atau Terserah. Kalau mau satu-satu, bisa jawab nggak? Kalau mau diperiksa dua-duanya, walaupun itu tidak umum, makanya tanya dulu keterangannya sama apa enggak? Menerangkan hal yang sama atau Tidak. beda? Kepentingannya apa nih saksi ini? Kalau dia berbeda, umumnya diperiksa satu-satu. Sumpahnya jadi satu, diperiksa satu-satu. Satu duduk sini, satu suruh keluar. Nanti kalau sudah selesai, baru satunya masuk lagi. baik dari kuasa hukum penggugat berapa orang saksi yang akan diajukan? Apakah ini disumpah langsung atau ini disumpah salah satunya? Sumpah langsung. Apakah ada keterangan yang sama? Baik. Baik, para saksi silakan. Langsung itu. Silakan salah satu dari saksi maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti. Iya buat nimbang Mbak nek dua ini Mbak. Itu satu-satu. Satu-satu. Silakan. Silakan saksi untuk menyerahkan identitasnya. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Apakah saudara saksi siap? Saudara, apakah benar bernama Sifat? Tempat tanggal lahir Magetan 12 Juni 1980. Apakah benar jenis kelamin? Apakah benar alamat Jalan Anggrek nomor 7 Kecamatan Candirejo, Kecamatan Magetan, agama Islam? Selanjutnya, saudara saksi, apakah benar bernama Johan Sudoro? Apakah benar tempat tanggal lahir Magetan 25 September 1987? Apakah benar alamat Jalan Tandia nomor 14 Kecamatan Pelausan, Magetan? Baik, apakah kedua saudara saksi memiliki hubungan asmara, pekerjaan maupun semenjak dengan penggugat ataupun tergugat? Apakah kedua orang saksi ini bersedia untuk disumpah? Baik, ya. Saksi silakan berdiri, disumpah silakan maju ke depan. Saudara saksi silakan mengangkat tangan kanan dan ikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, cukup saksi silakan duduk kembali. Bersumpah silakan kembali. Baik, untuk kedua keterangan saksi apakah ada perbedaan? Untuk saksi Johan Suparno silakan keluar dari ruang persidangan terlebih dahulu, dan untuk saksi Supar silakan duduk. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara
kuasa hukum penggugat untuk menanyakan lebih dahulu. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saudara apakah bisa menjelaskan bahwa syarat rumah saudara dengan rumah bisa saudara gambarkan secara Rumahnya itu termasuk sangat mewah di rumah kami. Bangunannya itu sangat besar dan memiliki jalan. menurut sepengetahuan dan juga berapa penghasilan harga Melihat kondisi rumahnya sangat besar dan letaknya strategis di pinggir jalan besar, maka kemudian saya kira harganya mencapai 2 miliar. apakah saudara saksi mengetahui harga saudara sekitar Saya tidak tahu urusan Pak Suwarno ini dengan pihak kami karena dia tidak pernah cerita kepada saya. Saya hanya tahu kondisi rumah dan usahanya saja. Baik, silakan kuasa hukum tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi, saudara bertanya di bawah sumpah bahwa taksiran harga rumah penggugat itu mahal. Nah, apakah saudara memiliki latar belakang sebagai penilai harga tanah profesional, atau apakah saudara pernah melakukan transaksi jual beli rumah di lokasi tersebut dalam waktu dekat ini sehingga berani mematok harga pada rumah tersebut? Saya bukan penilai resmi atau orang pajak. Saya hanya memperkirakannya dengan melihat rumahnya yang sangat besar dan memiliki 2 lantai dan letaknya ini sangat strategis di pinggir jalan besar, maka saya kira harganya cukup mahal. Saudara, apakah bisa menjelaskan keterangan bahwa penggugat sering meminjam uang kepada saudara secara pribadi? Sebagai ketua RT yang cukup dekat dengan penggugat, apakah saudara pernah mendengar keluhan dari penggugat atau melihat petugas dari Bank BRI datang memberikan surat pernyataan terkait tunggakan utang mereka yang sudah masuk sejak tahun 2013? Kalau soal urusan Pak Suwarno, soal urusan utang Pak Suwarno dengan pihak bank, saya tidak tahu yang mulia. Saudara saksi menyatakan jarak rumah saudara hanya 150 meter dari rumah penggugat. Dalam kurun waktu sebelum perkara ini masuk ke pengadilan, apakah saudara pernah melihat ada stiker pengumuman lelang atau petugas yang memasang papan informasi bahwa objek tersebut dalam pengawasan bank di rumah penggugat? Seingat saya tidak melihat papan atau stiker lelang yang terpasang di sana. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota memberikan pertanyaan kepada saksi. Selama saudara tinggal di lokasi tersebut, apakah saudara pernah melihat ada pihak lain selain para penggugat yang mengelola atau menanam sesuatu di atas tanah tersebut? Tidak. Apakah saudara saksi hadir di lokasi secara langsung saat terjadi proses jual beli tanah, atau saudara hanya mengetahui hal ini dari cerita masyarakat tersebut? Tidak, yang mulia. Baik, untuk saksi boleh maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan saksi berikutnya. saksi silakan masuk ke Suka dia apa ya? Baik, saksi silakan duduk. Karena saudara saksi tadi telah disumpah, maka saudara saksi harus memberikan keterangan sebenarnya. Maka saudara siap? Baik, untuk kuasa hukum penggugat silakan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Saudara saksi, selama
ini cuma dari usaha selain kami sedang menghitung masalah terkait tentang oleh Saya tidak tahu mengenai soal elemen yang saya tahu hanya soal kondisi usahanya saja. sudah cukup yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi menyebutkan bahwa penggugat masih memiliki utang kepada saudara. Berapa besar uang yang dipinjam dan apakah sampai saat ini sudah dikembalikan? Beliau yang saya nilai 10 juta rupiah. Namun sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi bisa dikatakan sejak tahun 2005 atau 2007 Anda sudah tidak mengetahui lagi bagaimana Anda membangun usaha maupun kondisi keuangan penggugat secara baik. Benar. Sudah cukup yang mulia. Baik, Hakim Anggota silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, saudara tadi menjelaskan bahwa saudara adalah rekan bisnis para penggugat. Bisa saudara jelaskan sudah berapa lama hubungan kerja saat ini terjalin dan apa peran saudara? Saya menjadi hubungan dengan beliau sekitar 30 tahun, 30 tahun. Nah, yang saya tahu sekarang cuma kondisinya kondisi usahanya saja yang berbeda. Hingga kapan saudara masih aktif mengirimkan barang atau berkunjung ke tempat usaha para penggugat? Saya mengirim barang pada tahun 2005 dan terakhir kali saya mengirim barang setelah itu tidak lagi pada tahun 2000 setelah itu tidak ada lagi pengiriman barang. Saudara saksi, mengapa sejak tahun 2005 saudara sudah tidak pernah berkunjung lagi ke tempat penggugat? Apakah ada masalah tertentu? Ada yang mulia, karena masalahnya yaitu kondisi tubuh beliau sekarang pertama lagi masuk dan beliau juga masih ada seperti itu kepada saya. Terkait masalah keuangan penggugat, apakah saudara tahu jika penggugat memiliki kewajiban atau pidana juga? Kalau saya yang saya ingat beliau pernah mengirim keluarga saudara itu 20 juta rupiah. Baik, pemeriksaan saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas. Baik, pemeriksaan saksi dari kuasa hukum penggugat telah selesai. Selanjutnya dengan kuasa hukum tergugat, apakah akan memanggilkan saksi juga untuk menguatkan pernyataannya? Terima kasih yang mulia. Setelah kami pertimbangkan, kami merasa bukti surat sudah cukup kuat sehingga kami memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi. Baik, karena pihak tergugat tidak mengajukan saksi, maka agenda pembuktian sudah selesai dan agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Yang kami memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkan yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Baik, kami akan Silakan anggota. Baik, panitera terjalin dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari ini tanggal 12 Februari 2018. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah bisa hadir di tanggal 12 Februari untuk menyiapkan kesimpulannya? Bisa yang mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum penggugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Sidang dinyatakan ditutup. Senin 12 Februari 2018, sidang perkara perdata nomor 25 dari PDTG dari 2017 dari Pengadilan Negeri Magelang akan segera dimulai. Hadirin mohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 25/G/Perdata-K/2017 Pengadilan Negeri Magetan antara Suwarno sebagai penggugat 1 dan Supijadi sebagai penggugat 2 melawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Magetan sebagai tergugat. Pada hari ini 12 Februari 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim tetap akan bertanya terkait kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat?
Belum yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Yang mulia kami belum mencapai kesepakatan damai. Agenda hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Baik, kalau begitu silakan saudara menyerahkan salinan kesimpulannya ke depan dan diberikan kepada pihak kuasa hukum tergugat. Selanjutnya, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Ya sudah siap yang mulia, kami juga memohon agar kesimpulan kami dianggap dibacakan saja yang mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Baik, karena kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kesimpulan dari kuasa hukum tergugat sudah diterima, maka tahap pembuktian dan argumentasi telah selesai. Sidang akan kami tunda untuk memberikan waktu bagi majelis hakim bermusyawarah guna penyusunan putusan dan akan dilanjutkan 7 hari berikutnya. 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa akan diterapkan? Senin tanggal 19 Februari 2018. Tadi kesimpulan dikasihkan ke siapa? Hakim sama Kesimpulan penggugat dikasih ke siapa? Kesimpulan tidak perlu dikasih ke lawan. ya, baik. Kalau yang lain dikasihkan karena mereka ada keperluan untuk menjawab. Kesimpulan kepentingannya itu untuk mengarahkan hakim dalam membuat putusan. Jadi lawan nggak perlu dikasih. Baik. Saya ulang ya. Agenda hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Siap. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah dianggap dibacakan atau dibacakan? Apakah selanjutnya bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap dengan kesimpulannya? Ya sudah siap yang mulia, kami juga memohon agar kesimpulan kami dianggap dibacakan saja yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulan. Baik. Karena kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kesimpulan dari kuasa hukum tergugat sudah kami terima, maka tahap pembuktian dan argumentasi telah selesai. Sidang akan ditunda untuk memberikan waktu bagi majelis hakim bermusyawarah guna penyusunan putusan dan akan dilanjutkan 7 hari berikutnya. Hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa akan dicerahkan? Senin tanggal 19 Februari 2018. Baik, kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat telah kami terima dan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam penyusunan putusan. Dengan demikian, tahap pembuktian dan penyampaian argumen dari pihak yang telah selesai. Sidang akan kami tunda untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim bermusyawarah guna menyusun putusan. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali tanggal 19 Februari 2012 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditutup. Senin 19 Februari 2018. Sidang perkara perdana nomor 25 dari PDIP garis 2017 garis pengadilan rumah tentang akan segera dimulai. Hadirin mohon kembali. Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdana dapat tingkat pertama dengan nomor register perkara 25 garis miring perdana PDIP garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Magetan antara Suwarno sebagai punggat 1 dan Supijadi sebagai punggat 2 melawan PT Bank Rakyat Indonesia PBK Kantor Cabang Magetan dan sebagai tergugat pada hari ini 19 Februari 2012 dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Sebelum kita memulai, majelis hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Apakah kuasa hukum penggugat hadir?
Hadir yang mulia. dengan kuasa hukum tergugat. Hadir yang mulia. Majelis hakim akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan kuasa hukum penggugat hari ini. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat, siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat, apakah juga dalam keadaan sehat? Siap yang mulia, kami siap. Baik, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas perkara nomor 25/Perdata.3/2017 Pengadilan Negeri Magetan. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap mendengarkan putusannya? Siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan dalam perkara ini. Putusan ini telah dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 16 Februari 2012 dan hari ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Untuk itu saya persilakan yang bersangkutan untuk membacakan pertimbangan. Putusan nomor 25/PDTG/2017/PN Magetan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Suwarno sebagai penggugat 1 dan Supijati sebagai penggugat 2 melawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Magetan Jawa Timur sebagai tergugat. Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan kuasa penggugat 1 dan penggugat 2 serta kuasa tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat 1 dan penggugat 2. Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang akan dipergunakan majelis hakim untuk menentukan suatu fakta hukum. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan beralasan sehingga dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dalam perkara perdata pada asasnya pembuktian cukup didasarkan atas kebenaran formil, yang berarti bahwa majelis hakim berpegangan pada bukti-bukti formil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya majelis hakim memberikan keadilan dalam putusannya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka kuasa penggugat 1 dan penggugat 2 terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan, dan baru kuasa tergugat membuktikan dalil jawaban. Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan kuasa penggugat 1 dan penggugat 2 serta kuasa tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan, oleh karena dalam jawaban terdapat eksepsi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh kuasa tergugat. Oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kompetensi, maka berdasarkan pasal 135 HIR, majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan kuasa tergugat meliput: pertama, gugatan obscurable atau kabur dan tidak jelas, dan kedua, gugatan penggugat mengandung error ini. Menimbang bahwa dilihat dari materi eksepsi poin 2 yang diajukan kuasa tergugat, pada pokoknya bahwa perbuatan hukum tergugat dalam pelaksanaan lelang dilakukan bersama dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, sehingga kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Madiun harus diikutsertakan sebagai tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, terbukti bahwa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Madiun adalah pihak yang akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek lelang atas nama debitur Suwarno penggugat 1, dan telah menetapkan hari, tanggal, serta tempat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggung dimaksud. Menimbang bahwa meskipun kuasa penggugat 1 dan penggugat 2 dalam repliknya menggunakan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, namun jurisprudensi tersebut tidak tepat untuk digunakan menanggapi eksepsi poin 2. Sebab perselisihan hukum merupakan implikasi yang timbul dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Bagaimana jurisprudensi nomor 4/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 dengan kaidah hukum bahwa syarat
mutlak untuk menentukan seorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Menimbang bahwa oleh karena kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Madiun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dalam gugatan ini mengandung cacat formil error in persona karena terdapat kurang pihak dalam gugatan, sehingga eksepsi poin 2 yang diajukan kuasa tergugat dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat dinyatakan diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau net invalid. Menimbang bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1, penggugat 1 dan penggugat 2 haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. Mengingat pasal 136 HIR, pasal 181 ayat 1, jurisprudensi nomor 4 garing SIP garing 1958 Perma nomor 1 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat 1 dan penggugat 2 tidak dapat diterima, menghukum penggugat 1 dan penggugat 2 untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp390.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2012 oleh kami Nur Hadi SHMH sebagai Hakim Ketua, Miguel L. I.S. Nugroho SHMH dan Abdul Bashir SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka dan untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu Jurianto SH selaku panitera pengganti dan Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri kuasa penggugat 1 dan kuasa penggugat 2 serta kuasa penggugat tergugat. Demikianlah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam perkara ini telah selesai dibacakan. Kepada para pihak, Majelis Hakim ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, setelah diucapkannya putusan ini, maka perkara nomor 25/Perdata-G/2017 Pengadilan Negeri Magetan dinyatakan selesai di tingkat Pengadilan Negeri Magetan. Kedua, kepada kuasa hukum penggugat, apakah menerima putusan ini atau akan menggunakan upaya hukum? Yang mulia, kami menyatakan pikir-pikir dulu. Baik, dicatat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah akan menerima putusan ini? Kami menyatakan menerima putusan ini. Baik, dicatat. Kepada kuasa hukum penggugat, perlu kami ingatkan kembali bahwa apabila hendak mengajukan upaya banding, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 14 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengajukan banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum penggugat, gimana? Apakah sudah paham? Baik, yang mulia, kami mengerti. Majelis Hakim berharap putusan ini dapat diterima dengan halaman dada oleh kedua belah pihak dan semoga para pihak dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Demikian persidangan pada hari ini. Sidang dalam perkara nomor 25/Perdata-G/2017 Pengadilan Negeri Magetan dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para pihak dipersilakan meninggalkan ruang sidang dengan tertib dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang selesai. Kelompok 1 ya ini ya. Kelompok 1 pembahasannya masih banyak revisi. Jadi saya punya keperluan untuk menjelaskan berkas ini hari ini. Kenapa hari ini? Supaya kelompok yang lain ya enggak Nah, sekarang jam 12. Mau dilanjut atau mau istirahat dulu? Berapa lama? Setengah jam. 40 menit. Oh, iso. Mie ayam iki, Mbak. Titip, Mbak. Jadi jam 1 kita balik sini ya. Tuh, Jam 1 balik sini.
Oh, wah, berkas betul. dulu. Setelah saya jelaskan perbaikan berkas, artinya apa? Nanti kelompok 1 buka laptop, tampilkan masing-masing berkas di laptop. Jadi nanti aku langsung kasih tahu yang salah yang mana. Oke. Setelah selesai itu baru kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya kelompok berapa? 3. Oke, setelah praktek kelompok 3. Oke. Terima kasih, ketemu lagi kok jam 1. Kita harus sini aja, aman? Iya, aman ya Allah. Mulia. Lu. Gimana kok? Berkasnya di dapur. Aku mau banyak guys ya Betalita. Aku ngerti kepedelit. Ayo. Kam. Ono guys. Ngopo sih sayang? Oh, no. Mana udah kantin guys, oke. Perlu tes, perlu. Mati perlu tes.